Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. OSB School, berikan tepuk tangan Anda untuk Nusantara. Sebuah kebanggaan, hari ini kami hadir bersama OSB. Setiap event OSB kami hadir, salah satunya saat milad OSB dari masa ke masa. Dan qadarullah, sekarang kami melihat sorotan mata orang tua yang hebat, karena buah hatinya nanti akan menjadi jembatan surga menuju Allah Azza wa Jalla. Maka hari ini jumlahnya banyak banget orang tuanya nih ya. Maka dalam satu frame yang sangat singkat kita bertemu hanya 1 jam sebelum kedatangan Tuan Guru Al-Ustaz Abdul Somad. Dan terima kasih buat Ustaz Ardi Gunawan, Ustaz Razia Barbun, tepuk tangan buat beliau nih, pasangan romantik sekali bersama OSB. Dan hari ini Ana akan mencoba satu hal yang Ana bawa hari ini, impian yang sejak lama Ana tayangkan. Kenapa? OSB ini hadir dengan sekian segmennya. Pertama, sekolahnya ada. Balai sajinya ada. Banyak. Yang belum ada apa? Bismillah, suatu saat akan muncul di sini OSB FM, studio radio suara OSB FM. Oh, tepuk tangan buat OSB hari ini ya. Karena kita backgroundnya adalah public speaking dan broadcasting, bekerja sama dengan Kementerian Informasi Komunikasi. Termasuk hari ini kita akan dilingkan ke frekuensi 102,7. Kita akan on air hari ini selama 1 jam ke depan, Bapak Ibu guru semuanya hari ini ya. Maka audionya bisa dikecilkan nggak Mas yang dari sound? Oke, sebentar ya. Ada tulisan menarik. Bismillah, kita mulai. Bapak Ibu siap-siap kita belajar hari ini? Suaranya 20% loh teman-teman. Siap belajar hari ini? Oke. Ayah bunda yang kami banggakan, ada tulisan menarik. Tulisannya adalah Are you ready? Saya akan mencoba mendengarkan your voice, vokal Anda. Suaranya hilang Pak. Angkat aja. Ketika ada tulisan Are you ready? Maka jawaban dari teman-teman adalah yes sir. Tapi hanya 2 kata. Ana ulangi ya teman-teman ya. Biasanya guru TKSD paling jagonya gini-gini ya nih. Ketika saya bilang Are you ready? Jawabannya adalah yes sir. Are you ready? Yes sir. Suaranya hanya 25%. Are you ready? Yes sir. Anda tahu nggak? Ketika saya belajar bersama Kementerian Informasi Komunikasi, Mas Tanto Wiyaya di Istana Bogor hari itu, ternyata orang tua yang hebat, pembicara yang hebat, guru yang hebat, ketika dia bicara, dia menggunakan 2 senjata. Apa itu? Yang pertama adalah smile face dan yang kedua adalah smile voice. Jadi, ketika guru dia bicara dan menggunakan 2 senjata itu, senyuman indah, itu anaknya senang banget loh ayah bunda. Ketika ayah bunda memanggil sang buah hati dengan 2 senjata, smile face, smile voice, anak itu di JCC dia teriak depan kami, Pak Chandra, aku suka banget kalau bundaku sudah manggil dengan 3 kata. Apa kalimatnya? Nah, sini sayang. Dia bicaranya dengan cinta. Ada senyuman, smile face and smile voice. Nah, sini sayang. Bahasa tubuhnya dia bicara, matanya dia bicara, ada qaulan layinan, kata-katanya lembut, qaulan sakila, kata-katanya berbobot. Anak itu senang banget karena dipanggil dengan 3 kata itu. Nah, sini sayang. Sekarang kalimatnya sama tapi cara ngomongnya yang berbeda. Sekarang kalimatnya sama Bapak Ibu tapi cara ngomongnya berbeda. Nah, sini sayang. Kira-kira anaknya pilih yang pertama apa yang kedua Bapak Ibu? Pasti yang pertama. Berarti jawaban Anda juga gunakan 2 senjata. Operator Bavera di Istana Bogor standby. Are you ready? Yes. Yang kedua, tulisan menarik di sini. Secangkir motivasi orang tua hebat OSB School. Semua yang hari ini, please save di memori antum semuanya, bahwa mendidik itu penting. Jangan yang penting mendidik. Wahai para guru, mengajar itu penting. Jangan yang penting mengajar. Wahai para orang tua yang kami bangga, mendidik itu penting. Jangan yang penting mendidik. Kalau kita mengatakan yang penting gua ngajar, pasti nggak beres ngajarnya. Yang penting gua mendidik, pasti nggak beres ngedidiknya. Mendidik itu penting, jangan yang penting mendidik. Kenapa saya keep ini di segmen 1? Karena warna-warni buah hati ini luar biasa. Saya bangga banget loh. Allahu Akbar, yang tampil barusan nih pesat pesan saya bangga banget. Ini WSB udah nyampe setahun belum sih Ustaz?
Ini kalau bayi ini udah mulai merangkak kali ya Bunda ya, udah mulai hampir berdiri. OSB baru setahun, tapi sudah banyak warna-warninya. OSB School TK SD hari ini, lihat ke depannya ada SMP IT, SMA IT, dan kampusnya nanti akan digongkan dari OSB ini. Karena kalau kita melihat setiap karakter buah hati itu unik dan tidak mungkin sama. Setiap karakter buah hati itu unik dan tidak mungkin sama. Kalau Bapak Ibu melihat satu gambar di sini, setiap orang itu tajam pada bidangnya masing-masing. Ayah Bunda, buah hati Anda yang Anda cintai, yang Anda bangga itu tajam pada bidangnya masing-masing. Kalau kita melihat Silet teman-teman, Silet ini dia tajam pada bidangnya. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan Silet ini? Silet ini walaupun dia kecil tapi dia punya kelebihan. Dia mudah banget untuk melukai. Tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangan Silet ini, my people? Kekurangan Silet ini, dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa pernah ada orang menebang pohon dengan silet? Tidak ada teman-teman. Ada buah hati kita, karakternya seperti yang satu ini, kapak. Kapak ini, dia besar, dan dia mudah untuk melukai, dan mudah juga untuk menghancurkan pohon sebesar apapun. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan teman-teman. Tapi kekurangannya apa? Dia tidak bisa digunakan untuk mencukur rambut. Semua yang hadir hari ini pasti pernah melihat satu topik ini, dan setiap buah hati kita punya kelebihan dan punya kekurangan. Bersama OSB School hari ini kita perang melawan generasi milenial. Bersama OSB School level TK, SD kita sama-sama perang melawan generasi milenial. Kenapa? Buah hati yang Anda sayangi hari ini, intinya teman-teman yang tadi tampil nih, ada yang cantik-cantik ganteng-ganteng ini, intinya mereka ingin dimanusiakan teman-teman. Kenapa saya katakan itu? Saya masih ingat di Hotel Novotel Surabaya, 2.500 para guru, para orang tua, semuanya kumpul di satu titik. Apa yang terjadi teman-teman? Saat itu ada seorang anak, dia curhat maju ke depan. Gara-gara apa? Dia sakit hati sama bundanya. Anak itu dia udah membuat lukisan semenarik mungkin. Lukisan anak TK itu memang dari dulu gitu-gitu aja teman-teman. Bapak Ibu pernah tahu mungkin lukisan anak TK kayak gimana kan? Lukisan anak TK kira-kira apa Bapak? Ada 2 gunung. Di atasnya ada apa? Matahari. Ada matahari. Sekeliling matahari ada apa? Awan. Betul Pak, ada awan. Habis itu di sekeliling awan ada apa? Kita nostalgia dengan lukisan-lukisan sang anak masa-masa TK dulu. Dari zaman Abu Jahal masuk TK, lukisan anak TK kayak gitu Pak. Gak lepas dari gambar ini. Tapi bisakah ketika kita seorang orang tua mengatakan kepada anak itu sambil mengatakan, lukisanmu keren banget. Anda mengangkat jempol, Anda mengatakan dengan cinta di situ, itu memberikan spirit yang luar biasa. Bahwasanya lukisan sang anak ini intinya ingin dimanusiakan. Karena my people, hari ini semua hadir. Karena untuk mengangkat satu segmen, bahwasanya semua yang hari ini hadir, para orang tua, para guru, bagaimana kita untuk menjadi orang tua yang tidak hanya sekedar menjadi orang tua yang alim, tapi menjadi orang tua yang soleh. Saya bicara dalam waktu yang singkat ini teman-teman. Tadi mungkin belum dibacakan oleh profilnya oleh moderator, tapi izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Teman-teman, saya berkiprah di Istana Bogor dari tahun 2008 sampai hari ini, dan banyak yang bertanya-tanya tugasnya sebagai apa di kenegaraan, di MC kenegaraan. Sekedar men-sharekan saja, pasti di antara Anda ketika acara 17 Agustus ya kan? Ketika acara 17 Agustus atau acara kenegaraan dari zaman SBY, Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang saka merah putih 76 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah bersada Nusantara. Pernah dengar suara itu Bapak Ibu? Kita bertugas sebagai MC, sebagai voice over di Istana Negara. Maka saya sering diculik oleh Mas Ardi untuk mengisi suara di OSB, termasuk suara saya tadi di pra-acara ya. Tepuk tangan buat OSB School hari ini ya. Dan ada yang bertanya, Ustaz tadi ada yang nge-WA kita, saya nggak tahu dapat kontak dari mana ya, orang tua di sini nggak tahu, mungkin ada di sini. Pak Happy punten, voice over itu apa? Saya langsung bertanggungjawabkan tulisan TV voice over. TV voice over itu kita berkiprah, salah satunya selain bersama Kak Seto di dunia parenting dan Bunda Elgarisman, kita bergabung dengan voice over itu pengisi suara teman-teman. Pengisi suara salah satunya adalah kita mengisi suara di channel yang satu ini. Pasti ada semua. Kita hiburan sebentar ya sebelum materi berikutnya. Pasti teman-teman,
Ketika di rumah Anda lihat bumper televisi dan muncul di TV One dan Anda pernah mendengar ada suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One memang beda. TV One memang beda. Pernah dengar suara itu? Jauh-jauh dari Tasikmalaya saya datang ke TV One hanya ngomong TV One memang beda. Teman-teman, gak mungkin saya ngomongnya kayak gini. TV One memang beda, gak mungkin. Tinggal laku suara saya. Setelah itu kita bergabung salah satunya dengan Trans TV. Trans TV kita bergabung, anak-anak kita senang banget dengan zona Trans TV. Salah satu channel yang satu ini pasti ada semua. Sekedar perkenalan, Anda pasti pernah mendengar di bioskop Trans TV dan muncul suara seperti ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Sesaat lagi bioskop Trans TV segera dimulai. Pernah dengar suara itu, Bapak? Pernahkah Anda setiap pagi-pagi sebelum anak-anak Anda menuju ke SB School, Anda menyiapkan hidangan pagi, sarapan pagi bersama pasangan Anda, tiba-tiba muncul di sampingnya ada channel ini, betul? Kemudian pagi-pagi itu sebelum matahari terbit, anak-anak Anda menuju ke SB School sambil sarapan dinikmati acara ini, betul? Dan Anda pasti pernah mendengar di Hazanah Trans 7 ada muncul suara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Pernah dengar Bapak? Sebentar belum selesai Bapak. Pernah dengar suara itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Sesungguhnya itu namanya adalah cara hazanah. Terakhir Bapak, soalnya tadi saya belum berkenalan, lupa diingatkan sama Bapak Vero. Kita bergabung salah satunya Daber. Ada voice over, ada Daber. Anak-anak TK senang banget kalau saya ngajar menggunakan teknik-teknik voice ini. Daber ini mengisi suara film, teman-teman. Pasti Anda semua, apalagi ibu-ibu, Anda pasti pernah melihat di perfilman, kita mengisi suara film di ANTV ini. Dan kita mengisi suara film di filmnya Mahabharata dan Jodha Antara. Bapak tahu nggak Pak? Saya aja nggak suka film-film ini Pak. Tapi ternyata mengisi suara film ini, Masya Allah seru banget. Anda pasti pernah melihat ada tayangan film Mahabharata dan kita mengisi suara yang satu ini. Anda pasti pernah mendengar suara ini di ANTV. Lagi nunggu Bapak ya. Itu mana khusus sebentar saya nafas dulu. Pasti Anda pernah mendengar ada suara ini. Ingat Arjuna. Sebentar Bu, belum selesai. Tuh kan saya lupa sampai mana tadi. Sampai mana Pak? Oh ingat Arjuna ya. Harus begini dulu nih ngobrol sama orang tua SD. Anda pasti pernah dengar suara ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gaga ini akan berubah menjadi lautan darah. Pernah dengar suara itu? Pak Bu, Anda tahu gak yang paling mahal kira-kira apa ya? Tertawanya Pak Bu. Saya pernah rekaman di ANTV, hanya tertawanya saja dari pagi sampai sore. Anak takut banget sih, jangan sampai gue keluar studio masih tertawa di situ ya. Ada orang Mataram bertanya, Mas, sebelum sampai materi ketiga Mas, saya mau tanya Mas, itu suara kayak gitu, apakah sehari-hari Anda ngomongnya kayak gitu? Istighfar saya di situ Pak. Tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Sialan nanti kasirnya ya. Para guru yang terhormat, yang tampil saya bangga dengan Anda sebagai guru-guru TK dan SD. Dan ternyata anak-anak TK senang banget ketika saya tampil. Anak TK bilang apa di 1 menit pertama? Pak Happy tolong dong Pak Happy hari ini. Pak Happy cerita tentang sejarah Nabi Ibrahim dan Raja Namrud dong, tapi suaranya kayak suara Mahabharata. Masya Allah itu 30 menit loh Pak. Saya ngomong depan mereka pakai suara Nabi Ibrahim dan suara Raja Namrud. Saya bilang apa? Ingat Ibrahim, sesaat lagi api ini akan membakarmu. Dan Ibrahim mengatakan, Allah akan mengajakku untuk pergi. Saya ngomong itu, anak-anak TK melihat saya kayak Raja Namrud kayak itu. Tapi mereka fokus banget loh Bunda. Mereka fokus banget. Ternyata apa? Oh, dari sini saya bisa rangkum generasi hari ini, generasi Alpha,
generasi milenial, dia suka banget dengan storytelling, dia suka banget dengan dunia cerita. Maka semua yang hadir hari ini, please khatib ala hasabi uqulihim. Kita meraih bintang bersama Al-Quran. Salah satunya adalah cinta dengan cahaya Al-Quran, cinta dengan sabda-sabda Nabi. Kalau bicara, sesuaikan dengan profil lawan bicaranya. Guru TK, ketika ketemu anak TK, anak-anakku sayang, udah makan hari ini. Itu anak TK. Anda kan guru-guru TK, nanti siang ketemu anak-anak SMP SMA dan ngomongnya seperti itu. Kamu keren banget hari ini. Itu anak-anak TK yang kumisnya tipis-tipis itu loh Pak. Pasti bilang, astagfirullahaladzim, kenapa guru gue baik kayak gini katanya. Ungkapan Ali bin Abi Thalib indah, khatib ala hasabi uqulihim. Dunia anak penuh warna-warni. OSB School benar-benar akan terus berkibar selama kita menyelami karakter buah hati yang ada di depan kita semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Maka kita onkan cahaya Al-Quran. Salah satunya adalah dalam tubuh OSB School. Kenapa saya katakan ini my people? On ini macam-macam. OSB berdiri tegak karena ada kunci yang pertama. Apa? Di-onkan visinya. Vision. Onkan visinya. Ketika kami satu frame bersama Pak Jamil Az-Zaini bersama Kubik hari itu, saya masih ingat judul di belakangnya adalah The Power of On. Hanya 2 huruf, on judulnya. On itu visinya. OSB School akan terus berkibar selama di-onkan misinya, mission. OSB School akan terus berkibar bersama TK, SD, SMP sampai kampus pesantrennya. Karena apa? Karena ada collaboration. Di-onkan kolaborasinya. Dan ini yang gampang-gampang susah yang terakhir teman-teman. Guru kah dia, orang tua kah dia, apapun profesi Anda, yang harus di-onkan adalah passion. Apa itu passion? Orang Mataram bilang, Pak Chandra, ketika aku melihat passion, passion itu artinya adalah kalau kita tampil itu pakaian kita harus bagus. Itu bukan passion tapi fashion. Apa itu passion? Kita lihat di sini. Ada tulisan menarik di sini. Kalau kita mengangkat namanya passion, orang tua yang hebat, yang dirindukan oleh buah hatinya, karena dalam jiwa raganya ada di-onkan passion ya. Passion itu artinya adalah ruh. Ruh sebagai orang tua yang hebat, ruhul mu'alim, ruh sebagai guru, thinking. Kita coba hari ini people. Ada gambar menarik di sini. Saya mohon kerja sama Anda. Ketika Anda melihat gambar ini gambar apa? Gambar apa Pak Bu? Gambar jeruk nipis ini akan melatih sejauh mana passion kita dan thinking kita berperan hari ini di jam 9.30. Kita coba teman-teman, saya mohon kerjasama, operator standby. Jeruk nipis ini akan Anda bawa di tangan kanan aneh. Saya minta kerjasama Anda, tangan kirinya diangkat seperti ini. 1, 2, mulai. Oh, amazing, I like it. Terima kasih. Saya ambil ini jeruk nipis, saya lempar ke tangan kiri Anda, jangan sampai lepas. Kalau lepas berarti peluang itu Anda lepas begitu saja. 1, 2, ambil. Terima kasih. Sekarang angkat tangan kanannya searah dengan tangan kiri dribble. Oke, angkat tangan kanan searah dengan tangan kiri. Siap ya Kak ya? Jangan sampai gagal. Tangan kanan gak mungkin kosong. OSB kanan, sekelilingnya tak pernah ada kosong. Tangan kanan Anda akan saya bawa alat ini people. Ini dia. Ini pisau. Anda akan lempar ke tangan kanan Anda. Jangan sampai lepas. Kalau lepas bisa melukai yang sekelilingnya. Ke kanan, kiri atau belakang. Saya lempar. Jeruk nipis gak boleh lepas. Pisau gak boleh lepas. Tangkap 1, 2, ambil Pak Bu. Terima kasih. Dalam hitungan 3, 2, 1, arahkan itu pisau ke jeruk nipis. Ingat Pak Bu, mana pisau kalau jeruk nipis? Dibelah. 1, 2, mulai belah. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Jangan emosi, pelan-pelan. Kalau emosi bisa melukai tangan Anda. 3, 2, 1, simpan pisaunya dan lihat air jeruk nipis itu jangan tumpah. Kalau tumpah Anda sudah menumpahkan peluang untuk buah hati Anda. Sekarang air jeruk nipis itu angkat ke area mulut Anda dan Anda hirup. 1, 2, mulai. Apa yang Anda rasakan Bapak Ibu? Anda bilang asam jangan melihat ke sini. Gak enak banget. Apa kok? Oh, kecut. Ada yang bilang, tapi kecut banget ya. Padahal jeruk nipisnya nggak ada, pisaunya juga nggak ada, tapi Anda bisa merasakan keberadaannya. That thinking, the power of thinking. Kalau Anda melihat anak buah hati Anda itu dengan husnuzon,
good thinking, maka itu yang akan terjadi. Tapi kalau melihatnya adalah negatif, itu yang akan terjadi. Anda nggak percaya? Lihat tayangan ini, people. Ini dia, people. Anda bisa lihat satu tayangan ini. Kita bisa melihat keberadaannya. Ekspresi Anda para orang tua, para guru hari ini sama seperti bayi itu. Seakan-akan jeruk nipis ada di mulut kita. The power of thinking sudah menuju ke zona otak Anda masing-masing, people. Padahal kita nggak tahu itu bayi anak siapa, dia bukan anak OSB School. Tapi ketika melihat tayangan itu, tanpa kita bisa merasakan, tapi bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Apa buktinya kalau guru yang hebat, orang tua yang hebat, dia menggeluti profesi sesuai dengan passionnya. Anda libur hari apa, Pak Bu? Ketika libur hari Sabtu Minggu, Anda cinta banget dengan hari Jumat sore. Anda mengatakan, Allahu Akbar, Alhamdulillah ya Allah. Besok libur, Alhamdulillah ya Allah, ya Rabbi Karim. Sabtu Anda happy banget, Minggu Anda bisa hangout, Minggu Anda bisa bertemu dengan keluarga, Minggu sore Anda senang banget, Anda pulang Minggu sore, azan maghrib dikumandangkan malam Senin, azan Isya dikumandangkan, Anda menuju ke kamar dan mengatakan, ya Allah, secepat ini kau ciptakan hari Sabtu dan Minggu. Besok hari Senin pagi. Senin pagi banyak banget yang berat banget untuk melangkah dari rumahnya. Betul nggak Pak Bu? Iya. That passion. Kalau sudah passion, dia nggak peduli mau Senin, mau Selasa, mau Rabu, atau Kamis, atau Jumat. Karena banyak orang yang benci banget dengan hari Senin. Jangan sampai OSB School yang benci dengan hari Senin. Senin itu adalah hari yang nggak pernah salah, tapi sering dibenci orang. Kasihan sama hari Senin. Bawaannya itu pengen libur aja. Bawaannya itu pengen leyeh-leyeh di rumah gitu Pak Bu ya. Maka yang terjadi, karat-karat jahiliyah akan muncul dalam sunnah kita. Kita ingin menjadi anak, buah hati kita itu menjadi anak yang alim dan soleh. Dan pertanyaan itu tertuju kepada kita, apa kita sudah menjadi orang tua yang alim dan soleh? Maka people, onkan diri Anda hari ini. Semua yang hari ini hadir, please keep on your mind. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Pak Bu, guru yang pintar udah banyak di negeri ini. Lembaga pendidikan yang keren, betul nggak Pak Bu? Udah banyak banget di Nusantara ini. Guru yang profesional, yang jago RPP, udah banyak di negeri ini. Tapi yang dirindukan bersama OSB School apa? Bersama para orang tua hari ini apa? Guru yang muta'addib, dia berkarakter. OSB School yang berkarakter. Buah hatinya juga berkarakter, muta'addib, dia berkarakter fid dunya wal akhirah. Kenapa? Bismillah, saya akan bocorkan di depan Anda. Ketika satu forum bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hari itu berkumpul di Golden Room Istana Bogor, apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya minta izin hari itu bersama protokoler bahwa presentase insan berkarakter di beberapa negara. Layar ini sama yang dimunculkan di Golden Room hari itu. Saat itu saya MC dan saya capture. Saya mohon izin kepada mereka untuk kami siarkan ke seluruh titik di negeri ini, dari Sabang sampai Merauke. Kenapa OSB School ini harus hadir menjadi orang-orang yang berkarakter, gurunya, leadernya, lembaganya? Karena ternyata kalau kita melihat di Amerika Serikat, insan berkarakternya, lembaga yang berkarakternya 11,5%. Kita lihat di Jepang berapa persen? 10%. Anak-anak TK udah dilatih leadershipnya, sama seperti di sini. Anak-anak mulai SD, SMP udah dilatih manajemennya, bisnisnya, leadershipnya, entrepreneurshipnya, sama seperti di sini. Korea Selatan 11,5%, Malaysia tetangga kita berapa persen? 2,1%. Survei membuktikan Singapura 7,2%. Orang-orang hebatnya sudah bermunculan di zona sana. Kalau muncul negara ini, kita sekarang lagi menunggu Indonesia kira-kira berapa persen. Yang mengatakan PHP kayaknya lebih tinggi daripada negara lain, katakan dong. Ada yang mengatakan kayaknya lebih rendah, kayaknya nggak enak banget di ujung ini. So gak apa-apa, kita mah ini terbiasa ya. Ternyata Indonesia, hasil survei diklikkan oleh operator hari itu, Indonesia adalah 1,55%. Kenapa? Ini terbukti kenapa pendidikan-pendidikan di Indonesia itu banyak banget yang pinter-pinter, tapi karakternya zero. OSB School dengan visi misinya yang angkat biar menjadi berkarakter. Karena potret pendidikan Indonesia bersama buah hati yang Anda cinta, kita angkat presentase ini people. Hasil studi program for International Indonesia PISA 2015, Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Bismillah.
OSB kita baru menangkap memang 1 tahun. Tapi ini nggak berhenti sampai hari ini. Kita angkat ini bendera OSB bukan hanya bersama Ustaz Razia Bardut, bersama Ustaz Adi Gunawan, tapi kita sama-sama angkat bendera ini. Saya mengangkat dari jauh, Anda bersama buah hati Anda. Anda tanya kepada saya, Pak Happy, jangan salah Pak Happy, itu survei dari mana? Mana buktinya? Saya buktikan di depan Anda. Sebelum pandemi COVID-19, kami diundang untuk berada menuju ke satu tempat ini, Bipo. Ini adalah di Loknga, Aceh. Seumur-umur saya Pak Bu diundang gara-gara motivasi korban tsunami Aceh 2.500 orang. Kami kembali ke Jakarta, ditelepon sama satu sekolah yang ada di Loknga ini. Mereka mengatakan, apa Pak Chandra, bisa kau datang ke Loknga? Kita nyampe ke Bandara Bulan Bintang, di situ tidak ada yang menjemput. Kami datang 10 orang bersama tim, nyampe di Bandara Aceh, tapi tak ada yang menjemput. Ternyata setelah setengah jam baru datang orang menjemput, menggunakan pakaiannya seragam tapi pakai helm. Kira-kira pakai apa Pak? Menjemputnya pakai apa? Motor mah di Tangerang banyak, itu bentor Pak Bu, becak motor. Saya seumur-umur naik becak motor. Drivernya di samping, kita duduk di sampingnya. Itu angin yang gelembung kerasa banget loh Pak. Perjalanan sampai ke Loknga, udah 3 jam Bunda, ya Allah gak nyampe-nyampe. Saya colek drivernya, Mas, kok gak nyampe-nyampe? Tolong sabar aku Pak Chandra. Insya Allah kita nyampe 3 jam lagi. Allah. Ketika nyampe ke Loknga, kita nyebrang dulu, nyampe lah ke lokasi ini, SD Loknga. Anda tahu apa yang terjadi? Ada gapura di situ. Tulisannya apa? Welcome to Mr. Happy Chandra. Pakai tulisan karton Pak Bu. Welcome to Mr. Happy-nya hilang, yang muncul Chandranya doang. Gara-gara diguyur air hujan. Saya nunggu direkturnya datang Pak Bu di situ. Kita bersepuluh nih Pak di bawah gapura itu. Di situ Masya Allah kita nggak ada ruang transit kayak di USB hari ini. Kita nunggu di bawah gapura itu. Tiba-tiba apa yang terjadi? Masya Allah, direkturnya keluar dari sebuah gubuk kecil sambil mengatakan, Pak Chandra, akhirnya kau datang juga Pak Chandra. Silakan Pak Chandra, anak-anak kami menunggu kau ini. Kemarin mereka ini minta tanda tangan sebentar, kok susah kali Pak Chandra. Kau dibawa protokol gubernur Pak Chandra. Anak-anak kami sebentar akan menyambut Anda. Mana santri-santrinya? Sebentar Pak Chandra. Mereka lagi sholat duha sebentar. Saya nunggu lagi di situ. Tiba-tiba keluarlah anak-anak sekolahan TK itu, anak SD juga ada, dengan jumlah peserta yang akan kita motivasi berapa orang? 5 orang. Tim kami berapa orang Pak Bu? 10. Yang akan dimotivasi berapa orang? 5 orang. Punten Bapak Ibu Guru yang terhormat, TK SD kira-kira santrinya berapa orang siswanya? Nyampe 20 nggak Pak Bu? Berapa? Nyampe 20 dengan gurunya ya Pak Bu ya? Dengan gurunya ya. Di sana hanya 5 orang. Anda tahu anak-anak itu berlarian habis sholat duha dengan jumlah hanya 5 orang. Dibawa kemana kami hari itu? Dibawa kami ke satu titik. Di situ kami memberikan motivasi kepada mereka. Kami katakan, saya duduk bersama 5 orang itu. Saya katakan, aku bangga ketemu kau hari ini anak-anakku. Saya pegang kepalanya satu persatu. Kau ini hebat. Suatu saat orang tua pasti akan bangga dengan Mona. Ibu pasti akan bangga. Suatu saat kau akan menjadi jembatan menuju surga Allah. Gara-gara saya ngomong itu, Anda tahu apa yang terjadi? Ini anak, 2 anak Lok Sengawe nggak mau tengok kita. Dia tunjuk-tunjuk saya sambil mengatakan, Pak Chandra jahat. Daripada Bapak ngomong ini, lebih baik kau pulang lagi lah kau ke Jakarta Pak Chandra. Pak Chandra, tak ada yang berani bicara tentang ibu depan kami Pak Chandra. Pak Chandra tahu orang tuaku ini dua-duanya sudah taat tuh Pak Chandra. Saat tsunami Aceh hari itu aku masih bayi Pak Chandra. Orang tuaku ini dibawa di atas genting ke bawah arus ombak. Aku tarik tangannya tak bisa Pak Chandra. Ibuku terbawa arus ombak Pak Chandra. Mulutnya dia bergetar di atas ombak sambil mengatakan, Nak, jika ibumu mati hari ini nak, nanti kau harus bisa ngaji anak ya. Kau harus bisa baca Quran anak ya. Aku gak mau lagi mendengar itu Pak Chandra. Pak Chandra harus tanggung jawab bahwa aku kebakar orang tua hari ini. Anak gendong Bapak Bu, anak yang masih balita, yang dia bilang aku akan ketemu Bunda. Ada di bawah kuburan masal ini. Yang satu lubang jenazah 250 mayat dalam satu kuburan. Anak itu mengatakan apa? Pak Chandra, ibuku dikuburkan di sini dengan yang lain. Tolong Pak Chandra, ajarkan aku berdoa sebentar aja Pak Chandra. Selama ini aku berdoa pakai bahasa Aceh Pak Chandra, aku tak bisa bahasa Arab. Ayo nak, kita berdoa saya.
Di situ kita berdoa, anak-anak itu mungil-mungil, tangannya mungil-mungil, tapi bahasa cintanya untuk orang tua sangat besar. Dia mengatakan apa? Allahumma ij'al qabrahu raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Dia mengatakan, Bunda, dengar aku sekarang berdoa pakai bahasa Arab ini, Bunda. Oh, Esbesko, Anda punya anak yang bisa hafal surat Al-Ikhlas saja, setiap hurufnya akan menjadi pahala buat guru, apalagi orang tua. Berlima anak itu, dia mengatakan, Pak Chandra, janganlah kau pulang dulu. Di mana kami memberikan motivasi ada tempatnya? Di sini tempatnya Pak Bu. OSB School mana ada ruangannya kayak gini? Ini pertanyaan dari Allah. Lihat beluani, ashkur am akfur. Bisakah kita menjadi OSB School yang syakuro? Bisakah kita menjadi OSB School dengan orang tua yang syakuro? Guru-gurunya yang syakuro. Bapak Ibu lihat, anak baru ngomong sebentar loh ya Bunda, di situ 5 menit. Anak katakan kepada mereka, ayo nak katakan manjada wajada. 5 anak itu, ayo baca manjada wajada. Tiba-tiba hujan deras Pak Bu. Kita kehujanan semua bersama anak-anak, tapi anak-anak biasa aja kehujanan. Anak yang kedinginan. Anak bilang asisten, bro, ambil apa jas hujan di bentong. Anak pakai jas hujan, udah kedinginan Pak, deras banget itu hujannya. Anak pakai jas hujan, anak yang makan lollipop dia bilang apa? Pak Chandra. Pak Chandra ini manja kali kau ini. Baru 5 menit Bapak pakai jas hujan kena air hujan. Kami 5 tahun Pak Chandra di tempat ini. Kami kehujanan dan keringat di tempat ini. Bismillah. Haflah hari ini adalah haflah sebagai ajang untuk tasyakur. OSB School yang Masya Allah. Lihat di sana. Anak yakin di sini gak ada generasi Spiderman. Gak ada orang tua yang berangkat ke sekolah OSB sampai menyeberang tali kayak gini. Ada nggak? Dari sana kita ya tali landing di depan sini. Di sana sampai kita bergantian menyeberangi sungai Pak Bu, hanya untuk belajar abatata, belajar doa. Maka kenapa saya katakan ini di segmen keempat hari ini bersama Anda? Bersyukurlah punya OSB School yang luar biasa ini Pak. Tepuk tangan untuk kita semua. Maka semua yang saya ceritakan ini, Anda pasti bertanya, Pak Happy, OSB kita masih kecil. Pak Happy, punten, kita mah sekolahnya masih kayak gini, masih kecil. Kalau kita mengatakan itu, berarti kita tidak pernah mengenal bidang catur ini. Bapak Ibu lihat ya, kalau Bapak Ibu main catur, ada pion di sini. Dalam permainannya, ini pion kecil tapi gak pernah mundur. Kalau Anda main catur, apakah pernah pion ini mundur? Gak boleh. Apapun yang terjadi, dia terus maju ke depan. OSB School ini memang masih belia, tapi jangan pernah mundur. Harus seperti pion ini, terus maju ke depan apapun yang terjadi, sampai suatu saat pion ini akan menjadi OSB pun juga menjadi raja. Maka kenapa hari ini Ibu, saya salut dengan OSB School hari ini. Tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Yang lain susah loh kan, ada yang bilang di Hotel Laham Jakarta, Masya Allah OSB ini tetap mempesona. OSB School tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Kalau tadi belajar dari anak Aceh, kita sekarang belajar di awal pandemi bersama Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia hari itu. Kita dibawa menuju ke satu titik industri dia Bibo. Ada yang bisa nebak gak ini kira-kira bendera mana? Anak kasih hadiah. Hadiahnya umroh. Anda mau cari di Google, susah Pak Bu. Gak apa-apa beneran. Anak itu sampai 5 ya. 5 4 3. Anda mau bilang bendera Tangerang? 3. Cepat atau Pak Bu, waktunya habis. 2. Tak ada yang tahu. Banyak orang bilang, Pak Happy, itu bendera Brazil. Sejak kapan Brazil pindah bendera? Ada yang bilang Uruguay, Zimbabwe. Padahal ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Anda lihat Bapak Ibu. Saat itu awal pandemi COVID-19, kami bersama protokol menuju ke Kepulauan Solomon. Kami melihat satu potret para orang tua, anak semua satu frame hari itu. Anda tahu ketika datang ke Kepulauan Solomon, ternyata Masya Allah, hari itu anak baru tahu ternyata Kepulauan Solomon adalah negara termiskin se-Asia Pasifik.
Awal pandemi COVID-19 kami dibawa ke tempat ini. Qadarullah azza wa jalla, dipertontonkan Allah yang menggerakkan ini semua. Apa yang terjadi? Anda lihat, kami harus motivasi anak-anak ini yang pakaiannya tak elok dipandang. Materinya parenting seperti ini Pak Bu. Hari ini kan saya bilang Anda ganteng-ganteng, cantik-cantik Bapak Ibu udah prepare dari sebelum subuh. Anda lihat di sini. Kami harus motivasi mereka dengan kostum yang ala kadarnya, tempatnya sedemikian rupa. Di sana tidak ada sound system, tidak ada laptop, tidak ada layar. Akhirnya apa? Mereka mengatakan apa? Pak Chandra, aku yakin kau kaget melihat kami di sini. Orang Solomon mengatakan mereka termasuk negara termiskin di Asia Pasifik. Dan mereka mengatakan, kenapa kami dikatakan negara termiskin? Karena mereka diserang wabah bertahun-tahun. Bukan karena COVID-19, tapi sanawat bertahun-tahun lamanya. Anda tahu gara-gara apa? Bukan gara-gara flu, batuk, atau demam. Ternyata mereka diserang wabah gara-gara pohon yang tebal ini, Bimo. Bapak Ibu, OSB School, lihat deh pohon ini. Semua yang berada di zona Solomon, tak ada yang bisa mendekati pohon ini. Kita harus jaga jarak bertahun-tahun lamanya. Karena sumber penyakit ada di pohon ini. Mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Mereka ingin meluluh lantakan pohon ini, tapi mereka tak punya alat digital cutting. Akhirnya dengan cara apa? Di depan protokoler seluruh warga Solomon, mereka mengatakan, janganlah kau pulang dulu ke Jakarta. Kami ingin membuktikan kalau aku akan menghancurkan pohon ini, tapi bukan dengan alat. Seluruh warga Solomon datang ke pohon ini, jaga jarak dengan pohon ini, dan mereka berteriak di pohon ini. Apa yang mereka teriakkan? Kalimatnya indah loh teman-teman. Ya Tuhan, Ya Rabb, innaka khairul musta'an. Yang muslim dia berteriak, innaka khairul musta'an. Hanya kepadamu kami minta tolong ya Allah. Wa innaka khairul mustaka. Hanya kepadamu kami mengadu ya Allah. Kami hanya bisa berteriak tanpa alat. Aku yakin dengan teriakan ini, pohon ini akan tumbang dan hancur. Babu, hanya dengan teriakan loh Babu. Mereka berteriak powerful di situ. Mereka berteriak kepada Robnya, fafirru ilallah. Mereka berteriak bukan ke siapa-siapa, kepada Robnya, kepada sang penggenggamnya, hanya dengan teriakan. Pohon ini hampir tumbang dan hancur, Bible. Hanya dengan teriakan, bukan dengan alat. Apa hubungannya dengan materi hari ini? Bismillah, usikum wa iyaya. Setelah acara hari ini, banyak orang yang bertanya, Pak Hebi, anak saya kok susah diatur ya Pak Hebi? Pak Hebi, anak saya kok ya Allah Pak Hebi, anak saya belajarnya kok susah banget. Ternyata jawabannya satu Pak Hebi. Ketika saya bersama Kak Seto, Bu Delisman, bersama saudara-saudara kami, survei orang yang terkena satu virus ini, ternyata di rumahnya sering muncul teriakan-teriakan yang tidak elok seperti ini. Orang Solomon berteriak, pohon bisa tumbang lah Bapak Ibu punten ya. Ini belajar bagi saya pribadi. Orang Solomon berteriak, pohon aja bisa tumbang lah Bapak Ibu. Ini seorang bapak, tanpa anak tulis, Anda bisa menebak bapak ini lagi marah, bukan lagi mempersilahkan minum. Apa maksudnya? Ketika seorang bapak kan itu, ibu atau guru atau kakak terhadap adik, dan dia berteriak, dan kaulnya, kata-katanya bukan kaulan layyinan, bukan kaulan thaqila, bukan kaulan kalimah, tapi kata-kata yang menusuk, kata-kata yang membuat luka. Satu teriakan seorang bapak, satu teriakan seorang ibu, satu kata teriakan bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Usikum ayah. Ini materi buat anak pribadi. Yuk, my people. OSB School mengajarkan tentang dunia Al-Quran, leadership, jiwa, pengusaha yang hebat. Tapi selama di zona rumah, kita jauhi teriakan-teriakan seperti ini. Karena apa? Pohon tidak bisa tumbang. Apalagi manusia, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah, my people. Maka ketika satu jari ini, atau Bapak Ibu lihat deh, satu jari telunjuk ini, kita marahi menunjuk anak nih Pak Bu ya, punten ya Pak Bu ya. Dengan satu telunjuk, maka dengan satu jari, tapi sebenarnya jemari yang lain lagi menunjuk pada diri kita sendiri, my people. Usikum ayah. Bersama Quran Parenting hari ini, maka yang dimunculkan adalah bahasa cinta untuk sang buah hati. Maka people, anak adalah peniru yang ulung. Anak adalah peniru yang ulung. Anak adalah peniru yang ulung. Sekali lagi Bapak Ibu, saya katakan, anak adalah peniru yang ulung. Di 15 menit terakhir kami bicara, anak adalah peniru yang ulung. OSB School mengajarkan tentang
apapun yang bermanfaat untuk anak-anak Anda, maka mereka adalah penerus yang dahulu. Anda percaya atau tidak? Kita lihat ya. Children see, children do. Apa yang Anda lihat, maka dia rekam dalam otaknya. Ini tayangannya Bible. Apa yang Anda lihat, maka anak itu mereka betul. Dia save di memorinya. Apa yang Anda rasakan, apa yang anak kita dengar, maka anak kita itu merekam betul apa yang dia rasakan ini. Children see, children do. Apa yang anak perhatikan, dia rekam di otaknya, dan dia adalah peniru yang hollow. Semua yang hari ini hadir, maka angkat nama Al-Quran untuk mengatakan bahwasanya cahaya Al-Quran lah yang ada bentuk anak ini uswah hasanah. Jangan kau pikirkan apakah anak kita mau mendengarkan kita atau tidak. Justru yang perlu kita pikirkan adalah anak kita ini selalu mengamati kita Bible. Buat OSB School, keteladanan bukanlah salah satu cara untuk mendidik, tapi satu-satunya cara. Al-Quran penuh dengan uswah, penuh dengan contoh yang sangat indah. Maka hari ini Bible, semua yang hari ini hadir, generasi buah hati yang hebat adalah generasi buah hati yang pastinya dia penuh dengan cahaya Al-Quran, karena dia selalu bahagia bersama orang tuanya. Ada loh Bapak Ibu, coba deh, andai kan orang anak-anaknya sekarang kumpul lagi di sini dan ada hipno di situ, kita memberikan hipno di situ akan muncul orang-orang bahagia dari buah hati Anda. Buah hatinya bahagia banget bersama OSB School, dia bahagia banget bersama Anda di rumah. Tapi yang saya khawatirkan, dia masuk file yang kedua, dia bukan bahagia di rumahnya, dia nggak bahagia di sekolahnya, tapi dia termasuk generasi buah hati yang biasa-biasa aja. Jangan sampai buah hati kita atau orang tua termasuk orang yang biasa-biasa aja. Nanti dia sebelum ujian belajarnya biasa-biasa aja, masuk ruang ujian dia biasa-biasa aja, maka hasilnya biasa-biasa aja. Yang ketiga Bapak Ibu, nih cemas, anaknya cemas banget, orang tuanya cemas, anaknya cemas, dan nggak bisa belajar Bapak Ibu. Yang muncul nantinya apa? Lelah, pusing dia. Maka saya selalu mengatakan orang yang selalu berteriak lelah, lama-lama lilahnya yang akan hilang. Maka OSB School munculkan the power of lillah dibandingkan the power of lelah. Kekuatan ini yang akan membuat kita akan terus move. Kita mengatakan Pak Epi, saya juga lelah banget dengan mereka anak-anak ini. Orang yang selalu mengatakan lelah dengan mereka, berarti kita keep memori ini hari ini. Mendidik memang membuat lelah wahai OSB School, tapi jika tidak pernah mendidik, suatu hari nanti hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Yang saya khawatirkan apa? Dia stres. Bapak Ibu, ini gak mungkin didapatkan di jam sekolah. Generasi buah hati yang tidak stres, dia happy banget selama berada di rumah, pasti terjaga prefrontal cortexnya. Saya ulangi Bapak Ibu ya, ini nggak didapatkan di dalam kelas, di bangku kuliah aja nggak bakal didapatkan. Banyak mahasiswa yang bertanya, Bapak kenapa saya susah belajar? Ternyata ketika di Zoom, prefrontal cortexnya yang sudah error. Prefrontal cortex itu adalah bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan korteks itu terletak tepat di belakang dahi. Bapak Ibu dalam hitungan ketiga pegang dahinya, 1, 2 mulai. Pak Bu, dia bukan di sini. Sejak kapan dahi jalan ke belakang? Tadi ini. Punten Bapak Ibu, yang Anda pegang di situ ada korteks. Prefrontal cortex ini harus kita jaga di benak para anak-anak kita, termasuk orang tua. Tapi punten saya belum paham. Korteks ini tercantum dalam Al-Quran. Quranic parenting menuju ke satu titik ini. Korteks ini tercantum dalam Al-Quran. Nasiyatin kadibatin. Mana suaranya apa itu? Suka mengheningkan cipta dalam menjelang zuhur kayak gini ya. Nasiyatin kadibatin. Surat apa itu Bapak Ibu? Senang saya begini. Orang Papua dia maju ke depan. Pak Chandra, aku hafal juz apa? Kau mau surat apa? Aku jawab. Oke, nah sini saya. Kau hafal surat Al-Ikhlas? Aduh. Kalau Al-Ikhlas aku tak hafal Pak Chandra.
Surah kulhu, kalau kulhu apa hafal? Kalau kulhu aku hafal, kalau alilas aku gak hafal. Apa bedanya kulhu dengan alilas? Nih, sama dengan ini. Nasiyah apa? Surat apa itu? Kita mengadukan cipta semua sini. Surat Al-Alaq. Nasiyah dalam dunia psikologi artinya adalah konteks. Konteks ini kalau error Bapak Ibu, anak-anak sebelum tidur dia nggak bisa tidur kalau nggak pegang handphone. Sebelum tidur dia yang dicari bukan emaknya, bangun tidur yang dicari bukan emaknya tapi handphone. Lama-lama konteksnya dia error. Apa yang akan terjadi? Konteks kalau rusak, yang pertama Bapak Ibu, kalau konteks anak-anak kita rusak, dia akan sulit mengatur masa depan. Yang kedua, ciri-ciri orang yang konteksnya kena apa? Mau orang tua itu mau anak-anak. Ciri-ciri orang yang konteksnya kena, anak itu suka murung aja. Yang main happy dia murung aja. Yang main olahraga dia murung aja. Diam aja. Yang main diam dia olahraga. Kita error terus. Konteks kita jaga Bapak Ibu, termasuk orang tuanya. Jangan suka murung depan anak, nanti anaknya kena virus murung. Kalau Anda mengatakan, Pak Edi, kayaknya happy banget dari tadi ngomong, iya, saya nggak boleh murung. Kalau saya dari tadi murung, contohnya saya ngomong di sini, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan terjadi Anda akan menghentikan cipta. Dan di situ Anda berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Tidurlah kau ini. Anda harus happy hari ini sudah namanya, Bibo. Maka transfer energi positif. Yang berikutnya, nggak peduli dia dengan lingkungan sekitar. Kalau sekiranya ada anak yang nggak peduli dengan lingkungan sekitar, walau harapisol, konteks sudah mulai kena di situ. Dia gak sopan dengan sesama, gak sopan sama guru, dan kurang kreatif. Maka meraih bintang bersama Al-Quran, menjaga nasiyah, konteks yang harus kita jaga. Kenapa Bible? Bismillah saya katakan di sini. Semua yang mengatakan lelah bekerja, ya. Semua lelah bekerja. Bapak Ibu juga sama lelah bekerja. Sebelum Anda berangkat kerja, anak Anda lagi tidur, Anda pegang gitu keningnya sambil mengatakan, nah sayang ayah kerja dulu ya. Anda pegang tangannya, dia tertidur tapi nadinya gak pernah tertidur loh Bapak Ibu. Dia merekam kata-kata Anda. Anda bilang, Pak Ibu, jujur Pak, lelah saya hilang ketika saya malam-malam buka pintu, anak saya sudah tertidur, pasangan sudah tertidur, dan Anda di situ mengatakan, nah, ayah pulang saya, ayah dia, alim soleh. Jangan kira dia tertidur Bapak Ibu, dia merasakan banget bahagia Anda ketika buka pintu malam itu. Tapi ketika rasa lelah Anda bawa ke alam rumah, atribut kerja Anda masih Anda bawa, anak belum merasakan. Dia nggak tertidur bangun. Nadinya tidak berdetak, merekam apa yang Anda katakan. Kiai saya mengatakan sebelum saya pulang dari pesan hari itu, janda, kalau kau nanti menjadi pembicara yang alim dan soleh, kalau kau menjadi kepala keluarga yang alim dan soleh, panggil itu anakmu, kecup di ubun-ubunnya sambil kau katakan alim soleh. Bapak Ibu panggil sebentar, panggil dia dan katakan alim soleh, alim soleh, al-kalam disfudua. Dia akan merekam sampai kapanpun bahwa Anda pernah mengatakan, ayahku selalu mengatakan alim soleh. Wallahi, saya di benak kita baby, karena semua yang hari ini hadir, wajahlah Anda, wajah bahagia Anda sangat dirasakan oleh keluarga tercinta Anda. Maka people tidak bisa dipungkiri, friend keluarga bersama WSB School adalah sebuah energi untuk kita. Semua yang hari ini hadir pernah pasti merasakan energi ini kepada buah hati Anda. Anda panggil Tuhan. Saya yakin Anda pernah mengatakan ini. Cuma yang pernah mengatakan ini. Nah, kamu harus bisa ngaji ya saya. Ibu ini belum bisa ngaji sempurna. Ayah ini belum bisa sholat sempurna. Ya saya ini, aku kasih kamu kenanya ini saya. Kamu belajar ya ayah, menyapa Baitullah. Ibunya belum bisa. Anak sering mengatakan itu kepada buah hati kami, termasuk pada pasangan kami. Karena bisa jadi
itu akan menjadi pahlawan ketika mungkin kita penuh dengan dosa di hadapan Allah Azza wa Jalla, di depan abu nar pintu neraka. Di situ anak kita yang akan berteriak, ya Rob, ana la ardu bihadza. Ya Allah, aku nggak rela ya Rob, itu guruku ya Allah, jangan sampai kau masukkan dia ke dalam neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, dia orang tuaku ya Rob. Anda pasti pernah mendengar kajian-kajian ini dari ustaz-ustaz Anda dan kiai-kiai Anda, Biba. Berulang-ulang kali ini selalu dikatakan kepada seluruh ribuan jemaah di negeri ini, anak adalah pahlawan buat kita. Saat itu Allah membawa orang tua yang hampir masuk neraka, dibawa menuju pintu surga Allah Azza wa Jalla. Karena buah hati yang selalu Anda peluk penuh dengan cinta. Bukankah ini impian dari seorang imam Al-Warraq? Ini ulama people, Al-Warraq namanya. Apa impian Al-Warraq? Dia Al-Warraq, seorang ulama besar, tapi dia diberikan dikaruniai anak, dan anak itu, maaf, dia punya kekurangan. Anak perempuan, putri dari seorang ulama namanya Al-Warraq, dan anak itu cacat. Sampai ulama ini setiap malam mengadu kepada Allah, ya Allah, kenapa kau berikan dan kau anugerahkan kepada kami putri yang seperti ini? Lama-lama aku capek mendidiknya ya Allah. Fa'atamanna mautaha, daripada seperti ini kau cabut aja nyawanya ya Allah. Allah mengabulkan doa itu. Putri yang tak berdosa itu dicabut nyawanya oleh Allah. Famatat bintu, anak itu meninggal karena doa ayahnya. Anda tahu apa yang terjadi? Al-Warraq ini bermimpi. Dalam mimpinya, Al-Warraq ini bermimpi melihat anak perempuan itu lagi berbondong-bondong menuju surga Allah afwaja, berbondong-bondong dan bersama orang-orang yang satu nasib dengan dia. Saat itu Al-Warraq fa'amuddu yadayya, aku mengadakan tanganku mengatakan kepada anak perempuan itu sambil mengatakan, nah, aku ini ayahmu, ajak aku ke surga nak bersamamu. Anda tahu apa jawaban anak itu? Anak itu menjawab, lah amin. Biarkan aku masuk surga bersama orang-orang yang selalu peduli dengan aku. Orang tuanya gak mau diajak ke surga karena anak itu. Bukankah kau yang mengatakan kau capek mendidik aku? Tiba anak mungil itu penuh dengan mimpi. Anak mungil itu penuh dengan rindu. Maka semua yang hari ini hadir people, anak mau kita bermimpi hari ini bersama Quran, kaya dengan mimpi. Impian itu the power of dream. Ketika satu anak itu dia berteriak, Pak Chandra, boleh gak aku maju ke depan, aku pun punya mimpi. Di mana itu? Di salah satu sekolah, namanya Sekolah Al-Khairiyah di Ampel, Surabaya. Anak itu maju ke depan, yang lain nama orang tuanya kayak gini ya Pak Boya. Dia maju ke depan tanpa kedua orang tuanya. Apa impian anak itu? Indah banget. Impian anak itu, ya Allah, haramkan wajah ibuku dan ayahku dari disambar oleh api neraka, dan kuatkan, karuniakan buatnya surga tanpa hisab. Indah banget impiannya. Itu anak mungil kelas 3 SD, impiannya itu udah spektak. Orang tuanya gak tahu kalau anak itu punya impian sedahsyat itu, my people. Seperti impian yang satu ini. Ya, kenapa ya? Yang rajin ya kuliahnya. Ya, pasti. Kesihan lihat mama sama bapak di kebun. Dia punya impian tanpa sepengetahuan ayahnya, Penasaran. tanpa sepengetahuan ibunya, Kemudian dan mencurahkan isi hatinya depan sang kakak. mencari uang buat kita. Bapak sudah selesai. Nanti kakak. Anda bisa lihat impian sang adik yang mencurahkan isi hatinya kepada sang kakak. Maka tiba semua punya mimpi. Anda pun punya mimpi. Andai kan Anda tanya itu buah hati Anda, impiannya pasti akan sama seperti coretan anak-anak TK yang satu ini, Biba. Mudah-mudahan bisa terlihat jelas ya kayak ini tulisan anak TK dan SD ketika kami tanya hari itu di depan orang tuanya, dan tulisannya sangat indah. Ini adalah surat kecil untuk mama di surga. Anak SD menulis karena ibunya sudah tiada. Anak itu mengatakan apa? Mama, aku kangen tahu sama mama.
Mama bisa lihat aku kan di sana, seandainya aku juga bisa lihat Mama. Mama doa aku selalu disampaikan sama malaikat buat Mama. Anak kelas 3 SD doanya sangat indah, karena ibunya sudah tiada. Apa impian dan curhatan anak berikutnya? Salah satu anak di Kendari, Sulawesi Tenggara, dia menulis sangat indah. Lihat tulisannya. Aku paling tidak suka bila ibu saya berbicara, hebat ya, kamu udah bisa nganggap mama seperti pembantu. Dia nggak ngomong depan ibunya, dia bicara di depan kertas ini. Kami move ke Manado, Sulawesi Tenggara. Di situ ada orang tua, dia maju ke depan, dia memeluk anaknya sambil minta maaf. Gara-gara apa? Gara-gara tulisan-tulisan ini. Salah satunya ini dia. Anak SD ini dia curhat lewat kertas, saya munculkan di layar, dan di situ orang tuanya pun menerima. Apa yang dia katakan? Saya tidak suka ketika ibu saya kurang mempercayai saya, ketika saya sudah berkata jujur, sudah berusaha. Saya nggak suka ketika ayah saya melontarkan amarah kata-kata kasar kepada saya. Ini bukan tulisan anak dewasa, Bapak Ibu. Dan tulisan ini pun ditulis oleh anak TK saat itu di Balaraja Tangerang. Saya nggak suka kalau disuruh sama ibu atau bapak terus disuruh cepat. Bisa jadi buah hati kita yang mengatakan itu, Bapak Ibu, tapi kita nggak tahu. Bisa jadi buah hati yang Anda peluk hari ini, tapi kita nggak tahu. Termasuk ini. Indah banget anak ini. Anak Alizar Pondok Labu, dia mengatakan terima kasih ya sudah membesarkan menyayangi Laumi, cinta sama mama. Laumi janji nanti semester 2 akan selalu dapat nilai 100. Curhatan sama anak. Pilih, Rob itu maha baik. Anak ulangi, Rob itu maha baik. Semua yang terjadi bukan masalah, tapi pelajaran dari Sang Maha Segala. Bila tak kunjung datang, itu berubah. Bila tak kunjung berubah, maka teguran Allah itu akan semakin keras, people. Maka semua yang hari ini hadir, saatnya kita berdoa sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Bapak Ibu coba dong dibaca redaksi ini. 1, 2, katakan. Berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Banyak orang yang sering berdoa tapi lupa dia bersyukur. Banyak orang yang sering banget dia bersyukur tapi dia lupa untuk selalu berdoa kepada Rabb Azza wa Jalla. People, tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Bawang semua ya Bapak ya. Kalau udah kayak gini banyak yang berlinang air matanya. Pak, punten Pak ya. Ini siapa Pak? Adit. Ada yang tahu nama lengkapnya nggak ya Bunda? Saya mana? Bapak tahu? Lagi di Nastia. Bapak pernah dengar ceramahnya nggak? Sering. Pak, ceramahnya beliau itu indah banget, lembut banget bicaranya, dalam banget. Teman-teman, tidak sedikit di antara kita itu banyak yang berharap anaknya menjadi anak yang soleh, tapi dia lupa untuk menjadi orang yang soleh. Betul apa tidak? Betul nggak? Tenang Pak, karena udah izin sama beliau. Kalimatnya soft banget, tapi jelek gitu loh Pak. Kenapa? Bismillah Pak. Sebelum saya turun dari bangku ini, sebelum saya kembali ke Istana Bogor, sebelum saya bertemu dengan Tuan Guru kita, Profesor Ustaz Buat Pesona, Bismillah, saatnya kita bergerak, jangan sampai tertinggal. Saatnya kita bergerak, tidak boleh ada yang tertinggal. Hari ini perubahan sudah terjadi. Dulu nggak ada OSB, sekarang sudah ada OSB. Dulu belum ada terbentuk OSB School, hari ini sudah ada OSB School. Dulu Anda pun 10 tahun yang lalu nggak kayak gini bentuknya. Ada nggak percaya? Lihat foto Anda waktu SMP. Pasti Anda geli melihatnya. Anda nggak mau lama-lama lihat foto ini, betul? Hari ini perubahan sudah terjadi. 30 tahun yang lalu, anak-anak OSB hari ini, mana tahu dia dengan gambar ini? Apa hubungannya antara dua benda ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Oh, kalau udah muncul gambar ini pasti semua tangannya kayak gini. Maksudnya apa? Anda lagi bernostalgia dengan hari itu, betul? Terbukti kalau Anda pernah hidup di zaman jahiliyah.
Resep ya Pak ya. Dulu mah ada. Anak sekarang tak tahu dia apa ini. Anda nggak percaya lagi? 30 tahun yang lalu, taraweh, lebaran, kita masih menggunakan kostum yang satu ini. So, bapak-bapak yang di belakang pernah pakai kostum kayak gini? Pernah, itu saya juga sama. Anak hari ini, anak SB School, mana mau pakai kostum kayak gini?